Kan sekarang BTN lagi open recruitment, CS, teller, ODP. Ayo buat teman-teman yang mau daftar. Mana ini konsepnya? Aduh, oh. Soalnya pernah ikut daftar yang bulan 10 kemarin, jadi pengen daftar lagi beda email. Nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa. Selagi kamu bisa, nggak apa-apa kok. Kalau pakai email yang sama kan nggak bisa, karena kalau misalkan emang gagal harus nunggu 6 bulan dulu. Kalau misalkan mau coba aja nggak apa-apa, bisa kok. Ya ampun, sendoknya kecil banget. Oke Kak, terima kasih. Semoga bisa jadi bagian dari BTN, amin. Jangan lupa berdoa, berusaha, itu kuncinya. Ayo yang belum pada daftar, yang pengen kerja di bank, ayo daftar. BTN lagi open recruitment tuh. Pucet banget kayaknya ya. Coba kita pakai efek. Ini aja kali ya. Ada pelampung ide ya. Kalau itu buat aja gitu. Ini kita ya, aku ambil dorong dulu ya.
Guys, mau brownies nggak? Nih. Tuh. Dua. Oke, thank you. Biasanya yang bikin gagal pas interview itu apa, Kak? Biasanya sih attitude, terus sama cara kalian berbicara, dari cara kalian menunggu. Itu karena kalau di BTN tuh dari awal kita masuk sampai kita duduk ketawa itu biasanya tuh ada yang merhatiin, ada yang nilai. Jadi diusahakan jaga sikap, terus jaga etikanya. Kalau misalkan ngomong ketawa tuh jangan kenceng-kenceng, ya kayak gitu aja sih biasanya. Ya gimana ya, kayak first impression gitu loh, ketemu sama orang tuh kayak gimana gitu biasanya. Bantuin nak. Untuk tinggi badan, kalau misalkan perempuan itu di 155 cm, laki-laki di 160 cm itu minimal. Karena nanti pas saat kita interview itu tuh kita dipanggil, waktu pengalaman aku ya, berlima apa berenam gitu, kayak berlima deh. Nanti kita dibarisin, terus nanti difoto. Kayaknya di situ salah satu buat ngukur tinggi badannya gitu, soalnya suruh buka alas kaki dan lain-lain gitu. Ayo buat teman-teman yang belum apply lamarannya, sekarang BTN itu lagi open rekrutmen besar-besaran. Dari mulai frontliner itu CS teller sama ODP posisi yang tertinggi. Jadi teman-teman kalau misalkan berminat kerja di bank, ayo coba daftar di BTN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penempatan daerah mana, Kak? Teman-teman bisa ngecek di webnya BTN ya, di BTN di recruitment.btn.co.id. Untuk ODP juga butuh tinggi badan, Kak. Semua untuk rekrutmen di semua bank itu biasanya perlu tinggi badan. Perempuan di 155 cm, laki-laki di 160 cm. Kak, tes kultur fit itu apa ya? Kultur fit itu kayak tes untuk value, core value Bank BTN, terus akhlak BUMN, seperti itu sih. Itu materi yang teman-teman bisa cari di Google dan bisa pelajari di Google, akhlak BUMN dan core value Bank BTN. Nanti coba aja cari di situ. Teman-teman juga kalau misalkan mau yang ketinggalan live ini, bisa cek di link profil TikTok aku. Di situ aku nyantumin YouTube aku, biar teman-teman juga bisa sambil lihat, sambil mungkin pertanyaan teman-teman itu bisa terjawab dari video yang ada di situ. Rata-rata yang CS sama teller TB ceweknya ada yang 155 gitu nggak, Kak? Mungkin ada kali ya, tapi aku selama di kantor Syabangku aku belum nemuin sih, karena rata-rata di 160-an. Tapi semoga aja, kalau emang rezeki kamu kan pasti akan keterima. Oh, aku penempatan di mana? Aku salah satu penempatan yang di Jakarta. Seperti apa tesnya kultur fit itu aku nggak bisa sampein. Pokoknya kisi-kisi dari aku, teman-teman coba pelajari core value sama akhlak BUMN begitu.
Kak, kalau interview Bang Bete yang syariah, baiknya jilbabnya dililit leher atau nutup dada ya. Eh, nah, aku nggak tahu ya. Kalau syariah yang pasti sih rapih ya. Tapi kalau bisa dililit kayak gini deh, biar rapi gitu kelihatannya. Soalnya sama aja syariah. Bang BTN sama BTN Convent sama syariah itu sebenarnya sama, cuman beda penempatan aja. Jadi kayaknya nggak begitu ngaruh. Oke, thanks Kak, sama-sama. Kakak posisinya bagian apa? Aku frontliner. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Salam kenal Kak. Aku baru lulus batch 1. Hai. Sekarang lagi pendidikan atau gimana? Batch 1. Batch 1. Ya, batch 1. Udah lulus di BTN. Angkatan berapa? Nah, ini ngapain sih orang rumah ibu kan? Kak, aku daftar yang tanggal 14 sampai sekarang belum ada kabar lanjutannya. Kamu coba aja ditunggu dulu, maksimalkan 6 bulan. Kalau selama 6 bulan nggak ada panggilan, itu mungkin kamu gagal, jadi kamu bisa daftar lagi. Tapi kalau misalnya nih kamu pengen nyoba, nih kan sekarang lagi open juga, coba pakai email yang baru, bisa atau enggak? Oh, masih nunggu pemberangkatan pendidikan di bulan Februari. Wah, selamat ya. Untuk posisinya apa kemarin? Kak, aku pas MCU kalau mata minus 7 bisa lulus nggak kira-kira? Makasih sebelumnya, bisa kok. Silinder bisa, minus bisa. Yang penting pakai kacamata dan yang pasti tidak buta warna, itu sih yang paling diwanti-wanti banget. Kak, psikotes online BTN tesnya apa ya? Banyak, udah aku bahas di video aku. Coba deh kamu klik link yang ada di profil aku. Di situ tuh aku udah bahas sebenarnya kemarin-kemarin. Ini tuh aku udah jarang banget live. Kemarin-kemarin tuh aku sering live karena ya udah gitu, lagi males aja gitu untuk live TikTok dan lain-lain. Jadi nah, karena sekarang baru-baru open recruitment, siapa tahu teman-teman ada mau nanya, aku bisa jawab gitu. D3 lowongannya bagian apa ya? Mungkin bisa di teller kali ya. Kak, pas tahan ijazah ada surat resmi gitu nggak? Ada dong, pasti ada berita acaranya penyerahan ijazah. Jadi nanti sewaktu-waktu kamu mau ambil juga bisa kok, tapi setelah selesai masa ikatan dinas biasanya. Kakak teler pernah selisih enggak Kak? Kalau jawab enggak kayaknya bohong ya, pernah dong. Kan kalau kata orang kalau belum selisih tuh belum resmi gitu jadi teller, tapi kalau bisa jangan. Kakak teller atau CS? Aku teller. Wah, kamu ikut rekrutmen mana? Siapa tahu nanti bisa penempatan di cabang aku ya. Kalau nggak lolos nggak ada penyampaian di web akun kita ya. Nah, untuk notifikasi lolos atau enggaknya biasanya yang terinfo itu hanya untuk kandidat-kandidat yang lulus aja. Kalau yang tidak lulus biasanya tidak diinfo. Nah, pasti kan dari teman-teman yang lain bisa mengira-ngira ya, kalau misalnya 6 bulan tidak ada informasi kan berarti gagal gitu. Jadi nanti dicoba lagi. Ijazahnya setelah 3 tahun ikatan dinas emang beneran dibalikin Kak? Iya, beneran dibalikin, nanti kamu bisa ambil. Aku sampai sekarang aja belum aku ambil loh. Sebenarnya teman-teman aku udah banyak yang ambil, tapi aku belum sempat ngambil. Sebenarnya gampang aja sih, tinggal bikin surat kuasa dan titip sama orang yang lagi ke kantor pusat, tapi aku males ngurusinnya. Jadi ya udahlah, biarin aja daripada juga di rumah hilang. Jadi aku titip aja.
Paling banyak berapa kak selisih? Lupa sih, paling dikit-dikit. Kalau banyak-banyak sih enggak. Kalau general banking jenjang karir ke atasnya nanti bisa semuanya bisa kok jadi bisa jadi pimpinan atau apapun, tergantung nanti jenjang karir kalian cepet enggak, cabangnya merekomendasi enggak, dan kan balik lagi nanti dinilainya dari kinerja teman-teman semua gitu. Selain D3 bagian teller apalagi ya kak? D3 biasanya sih itu aja sih, teller aja. Kalau misalkan mau yang lain berarti harus upgrade dulu ke S1. Cabang mana kak? Ada deh. Ngomong gimana nih? Aku wilayah rekrutmen Medan kakak. Aku sebagai teller biasanya kakak sebagai teller biasanya paling lama pulang jam berapa? Aku sih paling lama pulang biasanya habis maghrib. Itu pun kalau ada acara di kantor cabang, misalkan kayak perpisahan atau knowledge atau apapun itu. Kalau misalkan normalnya sih aku pulang jam 4:30 juga udah pulang kok, on time. Jadi selama kalian nggak nunda-nunda pekerjaan itu biasanya bisa pulang cepet kok. D3 teller bisa jadi CSK atau harus S1 dulu? D3 teller bisa jadi CSK. Kalau D3 itu udah pasti teller. Nanti dari teller kalau kamu alih status langsung back office, jadi nggak ke CS dulu. Kalau CS memang harus S1 minimal. Kalau general banking gajinya UMR atau di atas kakak? Jadi kalau misalkan di bank itu rata-rata di atas UMR gitu. Untuk nominalnya aku nggak bisa sebut ya kak. Aku gabung di general bankingnya kemarin tapi belum ada pengumuman. Kira-kira kapan ya? Aku juga nggak tahu kalau pengumuman karena bukan kapasitas aku dan wewenang aku. Jadi teman-teman ditunggu aja, rajin-rajin aja cek email atau SMS atau kotak masuknya gitu. Kak, aku besok psikotes, doain please. Mau banget kerja di BTN, tipsnya apa? Kak, ngerjain psikotes, amin, semoga lulus ya. Tips dari aku pokoknya istirahat yang cukup. Terus tesnya online atau offline? Kalau misalkan online ya sediain aja kayak air minum dan lain-lain biar kalian gak bolak-balik, karena kan di situ posisinya kalau online itu dari pagi sampai siang, jadi kayaknya kalau bolak-balik gitu buat minum atau buat apapun jadi repot, mending udah disiapin. Tapi kalau misalkan offline yang penting tenang, jangan gugup, tetap fokus, dan jangan ke distract sama teman-teman yang di kiri kanan yang udah selesai ataupun gimana. Itu semampunya teman-teman aja kerjain. Kalau emang nggak tahu nggak usah diisi gitu, karena itu akan mengurangi nilai tuh. Kak, Salvo iWatch-nya gen berapa? Seri jadul, iWatch seri 4. Udah lama banget, kalau nggak salah 4 deh. Udah kotor. Iya seri 4 deh kalau nggak salah. Udah lama banget, aku beli awal-awal masuk BTN waktu itu. Oke, thank you, semangat kak, terima kasih. Lalu tadi aku juga daftar di open recruitment-nya CS sama teller kak. Nggak apa-apa daftar double, jadi coba aja selagi bisa ya nggak apa-apa. Berarti tinggal nanti kamu lolosnya yang mana nanti tinggal diikutin aja gitu. Tips buat MCU dong kak, bismillah lolos psikotes ya, amin 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 amin. Tips MCU pokoknya kalau misalkan kamu udah mau medical check up, misalkan udah dapet info nih, banyakin minum air putih, istirahat yang cukup ya, maksimal tidur itu di bawah jam 10, kalau bisa jam 9 tuh udah tidur. Terus jangan konsumsi obat-obatan dulu, kayak vitamin tuh jangan dulu, pokoknya banyakin aja minum air putih. Nah terus kalau bisa sebelum tes minum aja, jangan makan dulu. Itu sih tips dari aku. Kak, viewers video perkenalan di app yang di YouTube ngaruh nggak? Nggak
ngaruhnya tuh karena dari gestur kamu, dari penyampaian kamu, terus dari cara kamu ngomong, itu sih yang dinilai, bukan seberapa banyaknya. Psikotesnya online Kak, aku kurang tahu, jadi tergantung teman-teman nanti dapat infonya online atau offline gitu. Soalnya setahu aku yang kemarin-kemarin itu kebanyakan tesnya itu online deh kalau psikotes. Interviewnya aja yang datang. Deh maaf, abang udah gagal jadi ketua KPPS. Soalnya nggak bisa bedain mana kotak suara mana kotak input. Ya Allah, sumpah ya, aku tuh ngakak banget sama apa sih namanya yang tentang KPPS ini. Ya Allah, sumpah ngakak banget karena apa sih, ada yang baru jadi KPPS udah beli Pajero, terus ada yang udah jadi KPPS. Ya pokoknya macam-macam deh, pasti teman-teman juga udah baca kali ya. Sumpah itu ngakak banget sih, sumpah. Halo Kak, halo. Interview akhir disuruh timbang BB sama tinggi lagi nggak sih Kak? Aku agak berisi tapi masih ideal. Timbang badan sih, timbang berat badan sih enggak, tapi ukur tinggi badan iya. Terus ukur tinggi badan mungkin kalau nanti kan kita diukur nih, terus nanti kita difoto, jadi mungkin kelihatan kan mana yang proporsional sama yang enggak. Red kesulitan psikotes Kak, waktu aku sih 8 lah ya, karena deg-degan. Kak mandiri ya? Iya, aku cewek mandiri soalnya, tapi aku kerjanya di Bank BTN. Bantu doa ya Kak, besok istri tetangga saya mau melahirkan anak saya. Gila nih orang ya. Bantu doa, besok istri tetangga saya mau melahirkan anak saya. Gimana sih ceritanya? Lu selingkuh gitu sama tetangga lo? Gila. Kak boleh spill pertanyaan apa aja untuk wawancara pertama apa aja ya? Sebenarnya kalau misalkan pertanyaan wawancara itu random tahu, tergantung si interviewnya dia tuh mau nanya apa. Temen aku aja cuma ditanya namanya siapa, nama kamu siapa, terus sama ayahnya, nama ibunya, udah habis itu pulang. Kalau aku dulu waktu itu masih cerita-cerita masalah prestasi yang dapetin tuh apa, terus suka dukanya, terus pernah jadi apa, terus pernah kerja di mana, ya cerita-cerita santai aja. Waktu kakak tes psikotes itu offline atau online? Waktu aku sih offline karena itu tuh waktu sebelum COVID tahun 2017 aku masuk BTN. Ya dong teman-teman yang misalkan yang mau daftar di BTN atau mau masuk bank, BTN lagi open rekrutmen besar-besaran untuk frontliner dan ODP, dicoba aja. Kakak suka duka di BTN? Kalau sukanya sih banyak. Salah satunya aku dapat jodoh di Bank BTN juga. Kalau misalkan dukanya, mungkin kalau lagi selisih gitu kali ya, bisa termasuk nggak sih? Itu sih. Kalau yang lain-lainnya sejauh ini masih aman-aman aja. Kamu nanya lama proses tes psikotes itu berapa jam ya Kak? Kalau yang offline setauku dari jam 8 pagi sampai jam 12 atau jam 1 siang. Kalau yang online ya, kalau misalkan offline balik lagi, waktu aku tuh hampir 1 hari deh kalau nggak salah, jam 10 sampai jam 4 sore. Sering pulang larut malam? Nggak pernah. Akhir bulan gimana? Ini sekarang kan akhir bulan nih, aku udah pulang. Ini aku sambil nunggu jam absen aja nih, makanya sambil live karena udah lama nggak live, jadi ya udah aku coba iseng-iseng live. Aku udah bisa pulang dari tadi, kerjaan aku udah selesai. Cuma karena absennya belum, jadi tunggu absen dulu.
Serius kak, aku juga di bank. Encok kalau akhir bulan pulang malam kali. Udah selesai, akhir bulan aku udah selesai, udah tinggal pulang aja. Pokoknya jangan tunda-tunda pekerjaan deh, biar kamu tuh enggak pulang malam. Kalau aku sih gitu. Apa tutup botol? Pertanyaan yang mana? Gak ada. Kak, tes psikotesnya nanti gimana ya? Kebetulan aku PTWI besok. Tesnya normal kayak tes psikotes biasa aja. Banyak kayak ada apa namanya, ya balik lagi sih, kalau online atau offline biasanya sih kurang lebih sama seperti tes perusahaan pada umumnya, cuman paling dibedain kalau online atau offline dirubah aja untuk materinya gitu. Kakak ada pengalaman kerja nggak sebelum kerja di BTN? Ada, aku sebelumnya itu kerja di Bank ABC gitu, di Bank ABC, tahu kan Bank ABC? Nah itu aku cuma 2,5 tahun, karena menurut aku waktu itu kayaknya jenjang karirnya nggak bagus deh, karena rata-rata tuh 3 tahun habis kontraknya langsung di-cut. Nah pas aku coba di BTN itu 1 tahun langsung jadi karyawan tetap. Ke waktu pendidikan perlu bawa laptop setiap hari atau cuman hari tertentu ya? Boleh kok tiap hari, bawa aja dari rumah, kan kamu juga nanti di pusdiklat tidur di situ. Kalau yang mau bawa aja, siapa tahu malam mau nonton drakor gitu, boleh kok. Kakak sekarang di posisi apa? Aku di teller. Sesama BTN boleh nih? Kakak boleh, kebetulan suami aku juga sama-sama di BTN. Kak, emang benar alih status sekarang harus nunggu umur 33? Iya, kalau misalkan yang reguler itu 33 tahun, tapi kalau misalkan jalur performa itu bisa kok nanti namanya keluar selagi kamu misalkan performanya bagus, itu nama kamu akan muncul untuk alih status. Masya Allah, semoga nular juga ke rezekinya, amin. Kak, ada tes warteg juga? Ada warteg itu yang gambar-gambar itu nggak sih? Bener nggak sih? Aku lupa, setahu aku sih ada. Kak, kalau yang domisili Jabodetabek dapat penginapan juga nggak ya pas untuk pelatihan di Jakarta? Jadi gini, teman-teman itu kan kalau pelatihan itu di BTN selama 2 minggu. Nah selama 2 minggu itu teman-teman ditempatin di pusdiklat. Jadi teman-teman itu terjamin dari makan itu dijamin 3 kali sehari, snacknya 2 kali, terus laundry juga terjamin, terus apalagi ya, itu terjamin. Pokoknya kalau jajan di luar makan, misalkan mau jajan yang lain, ya itu bayar sendiri gitu. Kak, kita pasti bisa alih status nggak, atau bisa aja nggak bisa alih status? Bisa aja nggak alih status kalau misalkan kamu ada masalah, maksudnya fraud gitu kan, jangan kan alih status kayaknya langsung di-cut gitu deh. Terus kalau emang kamunya juga nggak mau alih status, ya berarti nggak alih status. Kalau selebihnya sih masih bisa dikasih kesempatan untuk alih status. Kak, kalau misalkan lulus psikotes, tahap selanjutnya apa ya? Biasanya sih selanjutnya itu medical check up deh kalau nggak salah. Kakak tinggi badan dilihat? Kakak iya dilihat sayang. Kak, tes kultur fit gimana ya? Kultur fit itu mengenai core value sama akhlak BUMN. Nanti teman-teman pelajarin aja, bisa searching di Google. Lulusan SMA bisa nggak sih? Nggak bisa sayang, minimal harus D3. Kakak dari Bank BTN ya? Betul.
Kak dulu OJT di mana dan sekarang di kantor mana penempatannya? Aku dulu OJT-nya di ada deh, karena penempatannya juga sama di situ. Hal-hal apa aja kayak yang bikin kita gagal alih status, misal performa kita biasa aja. Kalau performa kita biasa aja mungkin nanti kita bisa ikutnya di yang reguler yang 33 tahun itu. Apa sih goyang-goyang ya? Ayo buat teman-teman yang mau daftar menjadi bagian dari Bank BTN, segera daftar karena sekarang itu BTN lagi open recruitment untuk posisi frontliner, teller CS, dan ODP. ODP itu diperuntukkan nanti teman-teman untuk menjadi pejabat dan lain-lain. Jadi jenjang karirnya lebih cepat. Kak magang semester 7 bisa nggak di BTN konversi SKS? Nggak, harus lulus dulu sayang, harus ada ijazah dulu. Kalau belum ada ijazah ya nggak bisa. KBTN masih bisa nerima lamaran langsung, udah nggak bisa, semuanya via online, via web. Kamu apply aja di webnya BTN di recruitment.btn.co.id. Kakak penempatannya itu sesuai domisili apa di luar? Biasanya kalau frontliner itu nggak jauh-jauh dari domisili kita, tapi kalau ODP biasanya dia ke daerah-daerah gitu, tapi tidak menutup kemungkinan sesuai dengan domisili juga. Lamar teller maksimal usia berapa ya? Aku kemarin belum baca sih, 24 ya kalau nggak salah. Ada yang teman-teman ada yang udah baca belum sih syaratnya? Ke interview awal tuh ntar satu kandidat sama satu rekrut atau rekrutmen sama beberapa kandidat, jadi ya satu orang satu interviewnya, jadi kita satu-satu gitu. Aku juga dulu satu-satu, tapi di ruangan itu ada kayak 5 yang interview. Nah 5-5-nya itu masing-masing beda-beda. Kalau di Bennett 6 bulan bisa daftar lagi nggak? Gimana caranya? Bisa setelah 6 bulan nanti kamu bisa daftar lagi, atau kamu coba pakai email yang baru, jangan pakai email yang sama ya. Di BTN bisa tukar uang baru nggak? Syaratnya apa aja? Bisa, nanti dibawa aja kartu identitasnya untuk uang pecahan baru ya. Tapi kalau misalkan biasanya sih uang pecahan baru itu adanya sebelum hari raya, maksudnya pas bulan puasa deket-deket mau lebaran biasanya baru ada. Tuh udah dijawab tuh, ada yang kemarin udah interview apa sih, udah interview awal itu setiap orang interviewnya beda-beda, ntar masuk ke satu ruangan gitu tuh kan. Kak jarak pengarahan akhir ke pelatihan berapa lama ya Kak? Biasanya waktu aku sih 1 minggu ya Kak. Alhamdulillah aku lulus batch 1 tahun ini. Kak boleh sharing gak gimana pendidikannya? Nanti pendidikannya asik, gizinya terjamin, enak. Yang penting kamu nikmatin aja, nggak galau-galau masalah pacar, masalah apa, tinggalin dulu deh. Intinya kamu fokus pendidikan dulu aja. Kalau hari raya Imlek ada uang baru nggak? Ada biasanya, tapi diutamakan untuk yang merayakan dulu, dan biasanya nggak begitu banyak. Gak bisa daftar lagi ya Kak kalau udah di Bennett 6 bulan? Bisa, tapi setelah 6 bulan, atau kamu bisa coba pakai email baru, siapa tahu bisa. Oke Kak, terima kasih infonya, sama-sama. Ada rekomendasi channel YouTube untuk psikotes? Channel YouTube sih aku nggak ada, tapi kamu coba searching aja di Google dan lain-lain, contoh-contoh psikotes kurang lebih sama seperti itu kok. Pas pendidikan ada pretest dan postes? Iya ada. Oke, terima kasih ya Kak, sama-sama. Bang mana? Bang BTN.